Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMK Sultan Agung yang saya banggakan, biasanya kalian mengikuti MPLS dengan tatap muka langsung, tapi karena kali ini ada COVID-19, kita lakukan MPLS ini dengan MPLS jarak jauh bersama saya Muhammad Khairul MH SPD. Nanti akan membawakan materi tentang wawasan wiyata Mandala. Kita mulai, walaupun posisi seperti ini, mudah-mudahan semangat kalian untuk belajar tetap ada ya. Untuk perkenalan mungkin cukup seperti itu saja. Saya nanti ngampu matematika ya. Wawasan wiyata Mandala. Wawasan wiyata Mandala ya. Wawasan sendiri itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat, dan wiyata adalah pendidikan. Kemudian Mandala itu adalah tempat atau lingkungan. Sedangkan untuk wawasan wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Lanjut. Unsur-unsur wiyata Mandala. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan ya. Itu untuk belajar, kalian mendapatkan ilmu untuk kedepannya nanti. Kemudian kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah ya. Kemudian antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengembangkan tugas pendidikan. Misalnya ya, antara guru dan orang tua itu nanti harus saling kerjasama. Misalkan anaknya tidak sekolah, tidak berangkat, guru nanti akan selalu komunikasi dengan orang tua, kenapa, bagaimana keadaannya, seperti itu. Kemudian warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Tidak boleh nanti kalian kalau di luar menjelek-jelekan sekolah, di sini adalah SMK Sultan Agung, ataupun menjelekkan guru, itu di sana seperti itu gurunya, tidak boleh. Tetap apapun keadaannya nanti harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Selanjutnya, sekolah harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Berarti di sini SMK Sultan Agung dan warga sekitar ini saling mendukung ya. Tidak ada ibaratnya semacam permusuhan, itu tidak ada. Sekolah saling komunikasi dengan warga gitu. Kemudian warga juga mendukung dalam kegiatan belajar mengajar di sekolahan. Ya, lanjutnya, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Yang kalian awalnya adalah di SMP, kalian masuk SMK, dengan bertambah tinggi sekolahnya, nanti diharapkan nanti ilmu pengetahuan akan menjadi lebih ya. Kemudian pandangan hidup dan kepribadian, nanti diharapkan nanti setelah ini ya, dalam proses belajar nanti outputnya harus ada ya, pandangan hidup kepribadian menjadi lebih baik lagi. Kemudian hubungan antara manusia dengan lingkungan, manusia dengan Tuhannya ya, bagaimana cara menjaga lingkungan, bagaimana cara bersikap dengan sesama manusia, kemudian cara beribadah harus ditingkatkan lagi. Kemudian
kemampuan berkarya. Selain ilmu, kalian nanti juga harus berkarya dalam bentuk apapun yang positif. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, ada guru dan siswa, maka akan timbul PBM yang tertib. Ada guru dan ada siswa. Ada guru, tidak ada siswa, siapa yang diajar? Ada siswa, tidak ada guru, siapa yang mengajar? Gitu. Kemudian tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Terakhir, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Ya, ini adalah ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Selanjutnya adalah sekolah memiliki prinsip-prinsip. Gimana pun sekolahnya itu nanti mempunyai prinsip. Ya, sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak sadar menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal atau usul, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah itu juga menjadi suri tauladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Nah, prinsip-prinsip yang pertama yaitu adalah sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekadar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Gitu. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Maksudnya di sini bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Ya, tidak hanya mendapatkan ilmu saja, tapi sikap seperti itu nanti akan kalian dapatkan juga. Dalam bimbingan peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Gitu. Di sini pendidik akan mendidik, akan menjadikan orang tua kalian di sekolah. Kemudian maksudnya adalah sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan, mendapatkan transfer pengetahuan, transfer knowledge dalam bahasanya seperti itu, maupun transfer experience dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisik. Kalian nanti sama harusnya di sekolah itu, tidak membeda-bedakan. Selanjutnya, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah, ya. Sebagai pengembangan bakat dan minat, kalian nanti inginnya minat dan bakatnya apa nanti disalurkan, ya. Mulai di sini nanti ada ekstra macam-macam, ada ekstra musik, ekstra voli, bahasa Inggris, dan lain-lain, masih banyak lagi. Kemudian
sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Maksudnya apa ini? Ya, peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan lain yang mendapatkan perhatian yang seimbang. Ya. Kemudian sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Selanjutnya, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Ya, misalkan sikap sederhana, jujur, terbuka, apalagi rela berkomunikasi, berinteraksi, ramah tamah, cinta negara, cinta lingkungan, kemudian saling membantu. Dan itu adalah sikap dan watak yang nanti akan dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Ya, semakin kesini kalian semakin bertambah umur, pastinya kalian nanti akan semakin dewasa. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat ini, salah satu kompetensi dasar yang dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah. Pendidik tidak lagi perlu menjelajahi pemikiran peserta didik dengan perintah. Yang awalnya kalian dulu kalau di SMP ataupun MTS, kalau belajar perlu dioyai, ya. Tapi di sini tidak. Kalian butuh di sini. Nah, aku nanti kedepannya pengen jadi apa? Saya butuh ini, gitu. Ini adalah untuk proses pendewasaan diri. Kemudian sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Adalah prinsip-prinsip sekolah. Hal yang dilarang di dalam sekolah. Karena nanti kalau bersekolah bertatap muka dengan teman-temannya, kalau sudah dalam keadaan normal lagi, tidak seperti ini, kalian nanti kalau di sekolah dilarang untuk promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Kamu nanti di sekolah bawa barang dijual, itu tidak boleh. Ini adalah lingkungan sekolah untuk belajar, ya. Kemudian sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Artinya di sini semua pihak, baik kepala sekolah, guru, karyawan, bahkan siswa, ya, apalagi siswa itu tidak diperlukan untuk merokok karena bebas asap rokok untuk dunia pendidikan. Artinya adalah penyebaran aliran sesat dan penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Di sini adalah agama Islam. Kalau kalian punya aliran tertentu yang menyesatkan, tidak sesuai dengan syariat agama, itu dilarang. Dilarang disebarluaskan. Nanti malah undang-undang. Kemudian propaganda politik atau kampanye. Sekolah kalian udah umur 17 tahun, mau 17 tahun, mungkin sudah ada. Ini dilarang untuk kampanye. Apalagi ini musimnya nanti adalah musim pilbub, ya. Aku jago iki. Nggak boleh. Apalagi bawa stiker ditempelin di sekolah. Tidak boleh. Kemudian syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah, kalau ini jarang dilakukan, syuting film seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Di sekolahan berbuat gaduh, tawuran, kemudian
merusak barang-barang sekolah, itu tidak diperkenankan dalam. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar, itu sudah jelas. Kemudian melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan, ini wajib. Masa anak sekolah tidak mentaati tata tertib sekolah, merokok, sekolah baju keluarkan, itu tidak boleh, harus rapi ya. Kemudian melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah, ini nanti berhubungan dengan BK, wali kelas, kesiswaan, ataupun sampai kepala sekolah. Misalkan siswa ini bandel, kita ini sering melanggar tata tertib, tidak masuk sekolah, dilakukan penyuluhan bagi orang tua, koordinasi dengan orang tua, kerjasama dengan orang tua. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. Kemudian lagi langkah-langkahnya selanjutnya, pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gairah membaca atau informasi atau penemuan para ahli. Kemudian mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Nah, ini kalian yang suka yang hobi dengan apa ya, olahraga mungkin, nanti ada ekstranya. Musik ada ya. Yang senang bahasa Inggris ingin memperdalam, nanti juga ada. Kemudian mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan IPTEK. Biasanya di sini nanti dilakukan waktu kelas 2 kunjungan industri ya. Kalau jurusan di TKR nanti ya di bengkel-bengkel yang ternama. Kemudian untuk jurusan tata busana nanti ke konveksi yang besar, seperti misalnya di Sukoharjo itu apa itu, Sritek itu biasanya. Kalau kemarin jurusan TKR di Solo di Teknopark, kemudian tahun lalu kelihatan itu di Malang, terus di mana lagi, Jogja juga pernah ya gitu. Terus dalam ini wawasan Wiyata Mandala ini, kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah melakukan kegiatan-kegiatan. 1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Belum tahun baru, pasti sekolah itu bersama dengan komite sekolah saling bekerja sama untuk menyusun program-program kedepannya nanti. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat ya. Musyawarah bareng, pendidik ini guru, kepala sekolah, kemudian OSIS, kemudian komite sekolah, tokoh masyarakat, keamanan ini dari Babin ya, polsek setempat, polsek Ngawen. Kemudian menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras ya dan perangkat lunak. Selanjutnya mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidental yang bersifat inter sekolah ya. Pertemuan rutin atau insidental
insidentil. Pertemuan rutin nanti dibahas dengan bagaimana nanti peraturan sekolah, ya, gitu. Kemudian untuk insidentil ini adalah khusus, ya, pertemuan khusus. Mungkin tadi menangani untuk siswa-siswa yang nakal bagaimana, ya. Kemudian selanjutnya menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian dan sebagainya. Ini tetap ada di sekolah, ya. PKS, patroli keamanan sekolah. Waktu belum ada COVID, tiap pagi siswa-siswa yang anak kelas 2, kelas 3 itu bergantian patroli sekolah tiap pagi itu bersama dengan Pak Babin dari Polsek Ngawen. Kemudian pramuka dilaksanakan tiap hari Rabu. PMR, paskibraka, nanti ada seleksi untuk paskibra pada 17 Agustus itu. Biasanya di sini juga ngirim banyak, ya. Gabung dengan sekolah-sekolah lain, sekolah SMA Negeri 1 Ngawen, MA, SMK Nurul Huda, dan SMA Sultan Agung. Kemudian kesenian di sini maksudnya adalah yang paling menonjol itu seni musik untuk sekolah kita. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala, ya. Yang pertama, tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Antara lain, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Nanti tidak usah cari tempat karena sepi gitu. Untuk merokok nggak boleh. Kemudian menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa serta penduduk sekitar, antara guru dan siswa, antara guru dan guru, guru dengan staf, guru dengan warga sekitar. Itu nanti jangan sampai ada masalah, nanti akan mengganggu KBM di sekolahan. Kemudian membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di sekolah. Biasanya ini nanti dilakukan oleh kedisiplinan. Biasanya pada hari Senin setelah upacara itu nanti mungkin ada razia semacam apakah nanti bawa senjata tajam, takut digunakan hal yang tidak diinginkan. Kemudian apakah bawa rokok kalau yang laki-laki itu, ya. Selanjutnya menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. Kalau yang sekarang dengan istilah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Tidak ada itu yang namanya perpeloncoan. Gambar, ya, gambar wong nggak boleh. Nanti pengenalan sekolah akan dikenalkan sekolah-sekolah nanti kedepannya bagaimana, kemudian sarana-sarananya bagaimana, seperti itu. Tidak ada yang namanya perpeloncoan seperti itu. Misalkan kakak tingkatnya dulu diginiin balas dendam, tidak ada sekarang. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam lingkungan sekolah. Ini yang paling muncul adalah tawuran. Misalkan masalah di luar, mungkin nonton dangdut kesenggol, nanti terus berantem dibawa ke sekolah, tawuran di sekolah nggak boleh. Mengisi jam-jam kosong dan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya.
meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Misalnya seperti ini, ekstra itu awalnya banyak yang ikut, belakangnya sedikit, jangan ya. Kalau kalian hobi, dalami saja itu. Maksudnya peningkatkan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usia sekolah seperti tadi PMR ya. Pada saat berangkat itu ada petugasnya dari sekolah yang bergantian dari PMR itu untuk menyeberangkan ya pada saat berangkat dan pulang. Selanjutnya tahap represif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan, berikut orang tua atau pendidik pembinanya. Biasanya ini adalah wali kelas dan BK ya. BK-nya di sini adalah Pak Amin dan Pak Bayu. Membatasi areal tempat terjadinya aksi, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Berkoordinasi dan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di sekolah. Misalkan biasanya anak laki-laki suka nonton dangdut, setelah itu kalian sekolah tadi yang lamane terus bawa teman-temannya terus ke sekolahan mau nyerang. Nah itu nanti sekolah akan berkoordinasi dengan pihak keamanan dari polsek ataupun dari koramil. Kemudian mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Kemudian mengusulkan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Biasanya kalau ini sudah parah ya, biasanya nanti akan dikeluarkan. Itu pun prosesnya sangat panjang. Harus penghitungan poin, terus kemudian rapat-rapat guru itu mempertimbangkan bagaimana nanti kenakalannya tingkatnya sampai mana. Cukup MPLS dari saya kaitannya dengan wawasan Wiyata Mandala, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.